Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Religi Podcast, Ruang Ngariung Si Cepot, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu menjalankan ibadah shaum Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diberi pahala yang berlimpah dan kita juga tetap diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakannya sampai akhir bulan Ramadan. Mari kita bersama gunakan momen bulan Ramadan ini untuk menebar pahala yang berlipat ganda dan menjalankan amal ibadah yang itu maksimal agar hasilnya juga maksimal. Dan di bulan Ramadan ini adalah juga bulan yang merupakan diturunkannya Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Dan untuk itu bersama kita hadir Bapak H.R. Robi Syamsi, SAG MPD. Beliau adalah Kepala Tauha Kecamatan Cibinong. Nah, mari kita dengarkan apa yang akan beliau sampaikan mengenai Nuzulul Quran. Untuk itu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat Religi Podcast Ruang Ngariung Si Cepot, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa pada saat ini, pada hari ini kita akan ataupun telah memasuki fase kedua di bulan suci Ramadan, yaitu fase maghfirah ataupun bulan diampuni semua dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada fase kedua ini pula, sebagaimana yang kita ketahui, ada peristiwa penting, peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang sangat fundamental dalam kehidupan kita, yaitu peristiwa diturunkannya Al-Quran, yang tepatnya di bulan suci Ramadan. Para alim ulama di bidang ilmu tafsir, ittifaq ulama menyatakan bahwasanya diturunkannya Al-Quran ini pada hari Jumat di malam 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah, di saat usia baginda besar kita di usia 40 tahun ketika beliau ada di dalam Gua Hira di sekitar Jabal Nur. Yang akan kita ambil, yang akan kita petik dalam momen yang sangat bersejarah ini adalah hikmah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran turun ke muka bumi ini tentu berdasarkan rencana yang maha matang, rencana yang luar biasa, lengkap, gamblang dan jelasnya, yaitu rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini. Karena Al-Quran bukanlah sebatas kumpulan daripada ayat-ayat Allah ataupun wahyu-wahyu Allah, tetapi lebih merupakan di dalamnya adalah pedoman manusia. Bahkan kalau kita melihat dalam Al-Quran sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah pada ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ila akhir ayat. Secara jelas dalam ayat tadi
yang terjemahannya wallahu alam bimuradi, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya telah diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pemberi keterangan dari petunjuk dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Kalau kita melihat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man qara'a harfan an kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu asyru amsalihha la aqulu alif lam mim harpun walakin alifu walamu wa mimu harpun." Rawahu Tirmidzi. Arti daripada hadis ini bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya dari Al-Quran yang dibaca itu mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kelipatan kebaikannya. Tidak aku berkata alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa ayat yang kita baca, baik itu mungkin berapa surahnya atau mungkin berapa juznya, luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan kebaikan dari Al-Quran yang kita baca. Bahkan kalau kita melihat kembali sebagaimana dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abdul Lais As-Samarqandi menjelaskan kepada kita, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pemimpinnya, Al-Quran sebagai panutan hidupnya, Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya, maka dengan Al-Quran yang dibaca itu akan mengantarkan hidupnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya ingat, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai penghambatnya dalam kehidupan, sebagai pengacau dalam kehidupan, bahkan Al-Quran tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca, bahkan Al-Quran dikebelakangkan di belakang punggungnya, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saqahu ilan nar, maka Al-Quran itu akan melaknat dirinya. Bahkan Al-Quran itu akan melemparkan dirinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita ambil nilai pelajaran yang sangat berharga. Bukan sebatas kita menyelenggarakan nuzul Quran sepanjang tahun secara seremonial belaka. Ambil hikmah yang besar di dalamnya. Kalau Al-Quran tidak turun ke muka bumi ini, manusia akan sesat hidupnya. Manusia akan celaka hidupnya. Tidak ada petunjuk, tidak ada pedoman yang dapat menyelamatkan hidupnya. Kalau tidak diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran Al-Karim ini. Patut kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Al-Quran yang dijadikan sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran yang kita jadikan sebagai pedoman umat manusia, maka disitulah pintu kesuksesan hidup akan kita dapatkan. Pintu kebahagiaan hidup akan kita raih, tidak hanya di dunia, tetapi di dalam kehidupan akhirat kelak.
Sobat Religi Podcast Ruang Ngariung Si Cepot, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kembali kami mengingatkan, mudah-mudahan peringatan nuzul Quran yang kita peringati setiap tahunnya bukan sebatas seremonial, tetapi lebih memberikan kepada kita motivasi, tanggung jawab kita untuk betul-betul menggali, mengkaji, mendalami, memahami, dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, pasti urusan apapun, permasalahan apapun, tugas pekerjaan apapun yang kita tekuni, yang kita jalani, yang kita hadapi, akan senantiasa ada dalam petunjuk dan rahmat taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sedikit hikmah yang bisa kita ambil dari momen yang kita tunggu-tunggu dengan akan kita peringatinya nuzulul Quran di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan Al-Quran yang senantiasa kita baca, dengan Al-Quran yang senantiasa kita pedomani ini, mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapuskan semua kesalahan kita, diampuni semua dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di yaumil kelak nanti mendapatkan syafaatil uzma, syafaat yang besar, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yaitu syafaat kita membaca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya itu yang bisa disampaikan sebagai rasa bahagia dan gembira kita dengan akan menyambut datangnya nuzul Quran. Mudah-mudahan ada pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil bersama, dan mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengantarkan kita pada tempat yang tertinggi, tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergolong manusia yang suci, manusia yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang disampaikan Al-Fakir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari Bapak Kiai Haji Robi Samsi mengenai nuzul Quran. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sebagai umat muslim, dan mudah-mudahan juga bacaan-bacaan Quran yang telah kita baca dari awal sampai akhir itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan karunia yang besar dari Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.